Hai, selamat siang. Ketemu lagi sama Nenek Umik. Aku itu setiap hari itu pekerjaanku tak selingi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kadang-kadang lihat YouTube. Tapi untuk lihat YouTube yang sekarang lagi marak itu soal politik dan keadaan di Indonesia. Nek wong tuwa kaya aku ki wis mumet ngrasake donyane malah dadi saya sedih kok. Padahal kan kita orang tua jangan sedih. Jadi ya tak isi aja kegiatanku buat bikin crochet. Sekarang aku belajar bikin crochet. Dari dulu sebetulnya sudah hobi, aku dulu suka bikin rajutan ya. Kalau zaman dulu rajutan ini kan bisa jadi apa ya, taplak meja waktu aku masih SR, sekolah rakyat. Zaman dulu ada sekolah rakyat, itu aku sudah belajar menggunakan hakpen sama benang-benang. Kalau dulu benangnya kecil, benang katun kecil itu bikin renda yang panjang gitu, terus nanti ditaruh di baju. Kalau bikin baju sendiri itu untuk rendanya dipasang di mana, di kerah, atau kalau enggak di lengan, kalau enggak di. Zaman aku kecil itu jarang sekali orang pakai jilbab. Jadi biasanya orang pakai kudung. Kudung itu dulu yang terkenal itu kalau orang Muhammadiyah pakai kudung kayak Bu Sinta Nuriyah. Itu kadang-kadang kudungnya ada yang dikasih renda, jadi kayak pasmina tapi kecil gitu, panjang, banyak, tipis, di pinggirnya dikasih renda. Kalau sekarang sudah beda. Ternyata kalau zaman sekarang itu rajutan baru, namanya itu sekarang istilahnya crochet. Kalau keniting zaman dulu itu untuk bikin baju itu namanya itu apa, brayen apa ya, jadi kayak ruji yang panjang-panjang itu dua. Keniting. Nah, sekarang crochet itu rajutan. Aku sudah bikin beberapa, diantaranya ini untuk dompet. Tak tinggal ngambil dompetku yang sudah jadi. Kemarin aku udah bikin satu. Begitu tak pakai, ketemu sama temen-temenku, loh kok apik, didol kuwi regane piro? Enggak, ini kalau mau ya tak kasih aja, aku gitu. Tapi besok aku kalau jual mungkin satu harganya bisa 20-25. Nih. Tapi nanti dalamnya dikasih furing. Terus kasih cantolan. Nah, aku sekarang baru mau bikin dompet kecil-kecil. Nih, nanti kalau sudah banyak mau tak tawarkan temen-temenku. Tapi itu sehari itu kadang-kadang ya cuman dapat separuh, terus kadang-kadang satu, nggak tentu karena ini bukan pekerjaan wajib. Nih tak mulai lagi
belajar berkreasi. Nanti mau tak buat tempat rosario. Ini nanti dompet tempat rosario, makanya ini seperti ya tanda salib. Tapi ini betulnya bisa bikin bunga, bisa apa. Aku nggak pakai panduan, cuman apa yang ada di otak dari awal gitu. Walaupun aku juga lihat-lihat di YouTube itu, mendingan aku lihat seperti itu daripada aku lihat apa ya sekedar tahu aja gonjang ganjing suasana yang sekarang lagi banyak demo. Aku ngeri kalau lihat gitu-gitu, aku nggak suka. Aku sukanya itu suatu perdamaian bangsa, padahal aku wong desa sing ya wis mengurip kaya ngene iki ngertine apa. Susah nek krungu bangsa itu yang tidak menyenangkan. Aku kemarin pergi, aku tuh sudah tua, tinggal menikmati di rumah saja, karena kalau aku ikut aktivitas di luar itu, kalau orang tua itu ya udah cepet capek, cepet apa ya enaknya cuman di rumah, paling kalau pergi sebentar. Kalau saya sih ibadahnya kan di gereja, di rumah ya berdoa, ya tetap beribadah di rumah itu. Dan ini aku punya yang zaman-zaman dulu masih tak simpen. Kemarin itu tak ambil, itu ternyata aku masih punya satu box besar gitu, isinya macem-macem. Nih, isinya macem-macem. Saya masih punya banyak. Terus aku punya buku, dulu suka beli buku, belum ada yang namanya YouTube. Aku sudah punya ini sudah dari tahun berapa ya, ini keluarnya buku ini tahun berapa. Ini isinya bikin nih sepatu, terus sendal, terus bangsa alas kaki, cara-caranya. Jadi aku dulu belajar kayak gini, belajar otodidak, tapi aku suka beli buku. Nih lagi, nih cara mulanya belajar bikin kayak rantai itu namanya kait jalin ganda, bahasa Indonesia ini bukunya. Kait ganda itu DC, kait jalin itu TR, kait jalin setengah HTR, kait jalin ganda DTR. Kalau sekarang itu istilahnya ada double crochet, terus single crochet, apa gitu. Terus aku juga belajar lagi tapi dari YouTube. Nih ya gini, ternyata itu seneng loh. Terus ada manfaatnya lagi, yang dulunya itu tanganku kan kebas dan sakit banget. Memang ini sudah disuntik di apa, tapi kalau malam kadang-kadang masih ada terasa. Setelah aku itu bikin ini, malah jadi sembuh. Jadi kemungkinan ini karena sarafnya itu malah pelan-pelan gini terus toh, bikin gini gitu toh, situ badanku malah lebih sehat.
Cuman ya ganti aku, kalau orang tua itu kan gantian aja kaki karena terus banyak duduk. Tapi ya nanti kira-kira sekitar jeda 1 jam aku juga harus jalan-jalan. Di samping itu sama jahitan. Nah ini aku baru meluangkan waktu untuk bersih-bersih rumah. Semua tak keluarin. Parah banget. Parah banget tapi tak balik ya. Tak balik kok piye iki. Nah itu semua tak keluarin. Kalau jahitan bikin tas, bikin pouch, terus ya segala macem. Tuh aku kerjanya di sini. Nih, sekarang merajut. Nih buku-bukunya. Terus ini boxku. Boxku itu isinya itu benang segala macem yang sisa dulu. Tapi sekarang aku jadinya kepengen beli lagi yang benang-benang sekarang. Sekarang kan ada benang katun, benang polyester, benang apa macamnya lebih banyak. Ini kalau yang punyaku dulu. Nih benangnya ini ada benang kayak wool. Ini benang yang zaman dulu udah. Terus aku dulu kan pernah bikin ini untuk kalau siraman di mantan ini dikasih uang yang dari tanah liat itu. Terus ini nanti dikasih kain gitu. Jadi bagus. Terus bikin ini. Ini kayak apa ya? Shawl gitu. Terus bikin jadi ini buat taplak meja, benangnya katun. Aku kalau beli itu sampai segini banyaknya nih. Zaman dulu. Ini dulu ada yang belum digulung, jadi benangnya itu masih apa ini? Harus digulung. Masih berbentuk kayak gini nih loh. Nah ini nanti buat bikin taplak. Ini aku punya 2 macam, krem sama putih. Di samping aku mau ngerjain ini, itu, yang lainnya. Sampai hak pen itu aku juga kalau beli banyak bermacam-macam ukuran yang murah. Kalau yang zaman sekarang itu ada bagus-bagus lagi. Nah itu kalau yang namanya nenek itu suka nanti berburu di tempat toko benang yang untuk bikin ini sambil mengerjakan yang sudah. Padahal kemarin toh aku tuh ketemu sama anakku ya, cuman telepon-teleponan aja. Terus aku cerita aku mau pengen pergi healing ke toko apa, soalnya panciku itu pada bocor. Aku bilang gitu, panci kok do bocor iki piye Jal ya. Terus kata anakku tuh kan sekarang itu kalau sudah pada besar punya rumah sendiri, rumah mereka pada bersih. Nah rumahku itu kayak gudang. Kalau aku mau beli gitu tuh belum aku udah dikuliahin. Kuliah terbuka itu sebetulnya ya saran bagus untuk orang tua. Ojo kokean karep mah. Saiki iki wis tuwa, nandangi apa-apa iki sok-sok iki wis ora iso, resik ora iso. Mamah kepingine kok isih werna-werna, semua pengen dikerjain. Terus
awake iki tenane kan wis ra mampu, kenapa masih kepengen ngerjain apa-apa. Lah kalau kita itu nggak beraktivitas, aku tambah pikun. Aku tuh merasa ini untuk mengasah otak, untuk mengasah keseharianku, supaya aku tetap aktif. Sebelum aku betul-betul tidak bisa apa-apa, semoga enggak ya, semoga sampai aku nanti hidupku dipanggil Tuhan, aku masih bisa aktif. Soalnya kalau orang yang sakit yang nggak bisa aktif itu benernya itu tersiksa batinnya. Itu betul-betul aku melihat waktu itu suamiku stroke, mau ngerjain apa-apa nggak bisa ngerjain, itu kayaknya mau marah terus. Aku ya kadang-kadang cari cara untuk menghibur dia. Ini aku sekarang sudah tua sendiri, ditinggal suami lebih dulu untuk menghadap yang Khalik. Jadi aku berusaha menghibur diri. Anak-anak sudah pada punya kesibukan sendiri-sendiri. Aku hiburanku hanya itu. Nih. Ini kadang-kadang memang yo piye yo. Jadi kalau ngerjain itu mbok yo satu dikerjain selesai kan. Nah kadang-kadang bosen nih. Ini kemarin beli benang lewat Shopee, nggak bisa lihat, kelihatannya bagus, sampai rumah kok tidak seperti apa yang saya bayangkan. Udah tak coba pakai hakpen yang seperti ini malah seret nggak bisa ini, tapi ya sudah lumayan. Nanti mau tak bikin alas panci yang panas gitu, nggak tahu terbakar apa enggak. Kalau enggak bikin placemat, kalau enggak alas gelas gitu ceritanya. Terus nih pita nanti untuk pinggiran apa renda hitam putih. Terus ini juga belum selesai berhenti ganti soalnya bosen, nanti dilanjutin lagi. Ini nanti jadi tas kecil, bisa buat tempat HP atau tempat apa, terus nanti dikasih furing. Terus ini nggak pakai pola ya, saya cuman otaknya yang bikin pola sendiri sambil ngerjain sambil jalan. Oh ini kalau kayak gini tak cobain, karena otodidak itu kadang-kadang memang nganggo teori. Ini kemarin beli yang paling baru, kayaknya aku masih punya lagi di mana nggak tahu. Terus ini benang katun, ini yang gradasi. Ini kemarin sudah gitu ceritanya Simbah sing setiap hari mesti umyik di rumah. Aku soalnya nggak mau ya nyeritain orang, nanti dipikir aku tidak suka. Ikut-ikutan sekarang pada demo, pada itu ya mosok aku orang tua ikut demo seperti itu, walaupun semua itu katanya menyuarakan demi rakyat, tapi di situ ada pro kontra. Aku tuh dari
presiden yang pertama sampai presiden yang ke-7 itu mengalami hidup. Dari zaman presiden yang pertama itu aku masih SMP, nggak tahu apa-apa. Zaman dulu SMP nggak tahu apa-apa. Aku itu ikut baris berbaris dan drum band. Drum band waktu itu sebagai pemegang seruling sama pemegang bukan tambur tapi genderang yang tam-tam namanya, yang hanya ditutup deng 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 gitu. Itu bukan yang kalau genderang kan reng 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 gitu. Semua belajar itu. Waktu itu aku pas pasukan suling untuk besok tampil pakai seragam putih-putih, ada acara di alun-alun utara. Dari sekolahanku itu semua berbaris ke sana. Ternyata itu suatu orasi demo yang sebetulnya saya nggak ngerti. Anak kelas 1 SMP gimana sih? Kan nggak ngerti politik apa atau apa gitu tuh, nggak tahu bener. Di situ itu ternyata itu waktu itu baru orasi untuk presiden yang pertama itu kan Bung Karno. Padahal Bung Karno jadi presiden, aku itu inget itu semua orang kalau yang namanya Bung Karno itu lagi pidato, orang pada dengerin di pinggir jalan karena yang punya radio itu cuman 1-2 rumah, tidak semua punya radio. Zaman biyen ki melarat tenan. Karena aku itu sekolah itu tahun berapa ya? 66, 65, 66 tuh kelas 1 SMP. Itu udah ikut di alun-alun, ternyata juga jadi kerusuhan apa gimana, aku terhimpit. Aku nangis bener-bener kayak orang histeris itu, gak bisa nafas, gak bisa ini, sampai ke bawah ke atas. Itu orang yang berdesak-desakan itu. Habis itu semua dibubarkan, kita pulang ke sekolah. Ternyata waktu itu ada kerusuhan antara partai-partai yang zaman dulu itu. Aduh, aku benar-benar nangis, semua dipulangkan. Terus terjadi G30S itu, yang namanya korban-korban kayak gitu. Aku yang waktu itu juga anak SMP ya, ngerti apa sih? Nggak ngerti apa-apa. Tuh, jadi presiden yang dielulukan rakyat zaman dulu itu nomor 1 Presiden Soekarno. Terus selama pergantian presiden sampai aku juga dari tahun 66 sampai tahun sekarang ini itu sudah 7 presiden. 1 Presiden Soekarno, 2 Presiden Soeharto, 3 waktu itu Pak Harto diganti sama Presiden Habibie karena wakil presidennya Habibie, terus Gus Dur kalau nggak salah, Bu Megawati, terus habis Bu Megawati Pak SBY, terus habis Pak SBY Pak Joko Widodo. Lah aku heran, yang namanya dari 7 presiden itu yang pada dielukan rakyat yang aku tahu itu Bung Karno sama Pak Widodo itu, Presiden Widodo. Jokowi itu kalau di mana-mana semua histeris loh. Rakyat-rakyat itu Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak. Aku orang bodoh, orang rumahan, taunya semuanya baik. Masa kalau dipilih jadi pemimpin kan ya semua baik. Lah kok zaman sekarang itu yang namanya presiden ki yo do dihujat. Jadi aku kan pusing. Aduh. Memang dunianya mau apa? Orang tua itu harusnya itu cuman apa ya?
menikmati hari tua. Nek mikir ngono-ngono mumet terus pusing. Terus aku mendingan sekarang aku bikin kroset. Jadi pikirannya ke situ. Kalau enggak masak apa bikin kue. Simbah Umik ning ora berpolitik. Niat saya tetap berdoa, mendoakan semoga semuanya terjadi baik-baik saja. Gumunku saiki iki wong iki kok lene do wani yo menghujat seenaknya sama orang lain siapapun. Itu loh aku yang tidak suka. Siapapun itu kalau orang menghujat orang itu aku tidak suka. Nggak tahu benar, nggak tahu salah itu padahal mesti sambil marah-marah. Nah, itu kan emosi. Nah, Gusti Allah iki wong ngajari wong kon emosi karo nesu kan enggak. Kita itu yang baik-baik aja. Aku ya ora ngerti politik saiki karo zamane saiki. Sesuk ndilalai ana muni perang dunia meneh. Dulu aku enggak ngalami perang dunia, yang ngalami perang dunia itu bapakku, mbahku. Mbahku nek cerita zaman perang dunia, penjajahan Jepang apa gimana itu, jalan kaki dari Jogja ke Solo mengarep ngungsi. Lah nek saiki terjadi kaya ngono kaya ngene, aduh wong nang omah we kadang-kadang nggo mlaku sikile lara. Nggo iki. Harak wis ra mikir, pikirane malah njuk mek karek ngenteni iki tibane le mati kapan. Nah, ora ya wis malah pikirane dadi rapik to. Wis mudah-mudahan aku berdoa semoga semua berjalan baik. Kalau memang sudah waktunya ya sudah, memang ya wong iki waktune meninggal itu pada saatnya mesti nyampe. Yang aku tahu seperti itu, nyatane wong tuaku ya sudah pada enggak ada. Malah anakku aja yang ada lahir langsung enggak ada. Semua sudah dijatah. Nah, kebetulan aku ini dari kecil sampai sekarang berumur 74 tahun masih diparingi sehat. Matur nuwun Gusti, tasih pun paringi sehat. Matur nuwun Gusti, anak-anak kula tasih sami ngatosken dados kula mboten bakal kekirangan makan dan sandang pangan. Zaman dulu aku sekolah itu bar perang dunia kedua. Klambiku meng loro, sekolah dikumbah siji ganti siji, ora nganggo seragam. Rungono seragam-seragam. Lah saiki iki jane wis makmur ring makmur nek kanggoku. Ning bol uwong kuwi do kurang trima. Dadi wis duwe mobil kurang trima, wis duwe omah kurang trima, ora tahu bersyukur, meng menghujat dan menghujat. Tuh, anak sekarang kurang dan kurang dan kurang. Lah aku iso makan nasi wis puji Tuhan. Biyen ki ora iso mangane ya ming telo we ngenteni. Ku nek kira-kira ono sik nggodhog telo tanggane agek gitu segala. Nggak pakai listrik, giliran listrike. Terus apa lagi? Terus orang tuaku cerita simbahku zaman Jepang, sarunge iki karung goni ana tumone. Kuwi kabeh wong do ngalami kaya ngono kuwi. Mergone kendaraan ora ono, aku cilik iki ora ono kendaraan motor iki ora ono. Kuwi ana motor iki aku wis zamane kelas 1 SMP kuwi sadurunge ana ning itu dulu dari bikinan dari Eropa. Kalau Asia itu Yamaha iki metu pisanan kuwi saka Jepang kuwi ana. Film wis ana TV barang, filme Shintaro. Yuk Ninja.
Aduh, iki Mbah cerita pepaan jaman mbiyen ketuk saiki. Nek cah saiki ngingetke wis wegah wong kuno cerita kaya ngono. Ning itu sejarah yang saya alami itu berguna loh sakjane kuwi nggo menyadarkan orang-orang sekarang itu yang senengane do berontak-berontak. Indonesia iki jaman mbiyen ya le nganu ya wis berontak le merdeka. Wong bapakku ki nggawa bambu runcing kuwi nglawan londo. Malah aku mbasane duwe bojo putu londo. Aduh aku dhewe ya ora dong. Wis le ngoceh cukup segini. Dadah, thank you for watching. Simbah ngoceh.